Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita gali lagi nih buku Transformed. Iya, buku yang bagus banget soal pergeseran ke model operasi produk ya. Betul. Dan fokus kita sekarang itu di bagian yang menurut saya krusial banget. Mengatasi keberatan. Bagian X di buku itu kan bahas ini ya. Iya, persis. Karena transformasi sebesar ini, pasti ada aja gesekannya, wajar kok. Nah, buku ini kan dari pengalaman Silicon Valley Product Group. Mereka memetakan gimana penolakan bisa datang dari mana-mana. Tim sales, pelanggan, bahkan internal. Dari CEO, finance, HR, wah, banyak lah. Sampai dari tim produknya sendiri juga bisa muncul keberatan. Oke, misi kita kali ini berarti membekali Anda semua nih para pendengar dengan pemahaman buat menghadapi gelombang keberatan ini. Siap. Mari kita coba bedah beberapa yang paling sering muncul ya. Boleh, kita mulai dari yang eksternal dulu kali ya. Misalnya dari pelanggan atau tim penjualan. Sering kan kita dengar, pokoknya kami butuh fitur X. Atau minimal kasih tanggal pasti kapan fitur Y rilis, baru kami mau lanjut. Iya, itu klasik banget. Nah, buku ini menekankan ada beda fundamental nih. Beda gimana tuh? Gini, perusahaan produk komersial itu beda sama katakanlah vendor solusi custom. Tim produk di model baru ini tugasnya bukan cuma nurutin permintaan, Tapi, menggali masalah sebenarnya di balik permintaan itu. Tujuannya apa? Ya biar bisa bikin solusi yang nilainya tinggi buat banyak pelanggan, bukan cuma satu atau dua. masuk akal. Jadi bukan sekedar jadi tukang jahit fitur gitu ya? Terus soal janji tanggal gimana? Itu kan penting buat sales. Penting, jelas. Tapi buku ini menyebutnya high integrity commitments. Komitmen berintegritas tinggi. Oke. Artinya, komitmen tanggal itu baru bisa dikasih kalau sudah cukup proses produk discovery, sudah ada pemahaman yang lumayan dalam soal masalah dan potensi solusinya. Dan yang ngasih komitmen harusnya tim yang ngerjain langsung ya, bukan janji dari tim sales aja. Tepat, itu kuncinya. Ini soal bangun kepercayaan lewat pemahaman, bukan sekedar, menyenangkan sesaat gitu. Perubahan cara pandang yang besar ini. Oke, saya mulai nangkap nih arahnya. Nah, geser dikit ke atas. Kalau dari level eksekutif, gimana? Sering juga kan ada kekhawatiran, wah kalau tim dibiarin gitu aja, kita jadi kehilangan kontrol. Atau kita butuh kepastian dong, prediktibilitas buat perencanaan bisnis. Wajar banget kekhawatiran itu muncul, apalagi kalau terbiasa dengan model lama yang serba top-down. Iya kan? Tapi model produk ini memang geser fokusnya dari kontrol ketat ke empowerment team. Nah, buku ini jelasin, tujuannya itu bukan berarti kepemimpinannya jadi kurang, sama sekali bukan. Tapi beda gitu ya. Betul, kepemimpinannya jadi beda bentuk. Pemimpin ngasih konteks strategis yang kuat, visi produknya apa, strategi produknya gimana. Jadi tim itu punya pagar yang jelas buat ambil keputusan bagus. Jadi bukan lepas kendali, tapi ngasih kompas yang benar ya, biar tim bisa lari kenceng ke arah yang tepat. Persis, fokusnya juga geser. Bukan lagi soal berapa banyak fitur yang dikirim, output, tapi lebih ke apa hasil bisnis, outcomes yang mau dicapai, itu yang diukur. Soal prediktabilitas gimana? Kan bisnis butuh itu. Nah, ini dilemanya. Mengejar prediktabilitas yang absolut itu seringkali malah mengorbankan inovasi. Jadi perlu ada keseimbangan. Model produk ini mencoba cari keseimbangan itu. Oke, menarik. Jadi ada trade-off ya. Nah, sekarang kita turun lagi nih, ke dalam tim produknya sendiri. Kadang kan ada juga suara-suara dari dalam. Oh, pasti ada. Misalnya, aduh produk discovery ini kelamaan deh. Kita kan dikejar waktu harus cepet. Atau, ini antar tim kok banyak banget sih dependensinya, susah geraknya. Iya, itu juga sering kedengaran. Soal produk discovery makan waktu, ini menarik nih. Buku ini justru argumennya kebalik. Kebalik gimana? Produk discovery yang efektif, yang pakai prototipe buat uji ide secara cepat dan murah, itu malah mempercepat time to money. Waktu dari ide sampai menghasilkan uang. Loh, kok bisa? Bukannya nambah kerjaan di depan? Karena dengan discovery, kita mengurangi resiko fatal, yaitu buang-buang waktu, tenaga, biaya buat bangun produk atau fitur yang ternyata salah sasaran, yang nggak dibutuhin pengguna. Mending belajar cepat di depan pakai cara murah, daripada cepat tapi salah arah. Wah, itu pembalikan logika yang penting banget ya. Belajar cepat, sekedar bergerak cepat. Oke, dicatat. Terus soal dependensi antar tim, yang bikin kerjaan jadi lambat katanya. Nah, kalau soal dependensi, buku ini bilang itu seringkali cuma gejala. Gejala dari apa? Akar masalahnya bisa jadi di struktur timnya,
tim topologinya yang belum pas, atau ada technical debt yang udah numpuk parah, utang teknis dari masa lalu gitu. Oh, jadi masalahnya lebih sistemik ya, bukan sekedar koordinasi harian aja? Bisa jadi begitu, dan itu perlu ditangani juga sebagai bagian dari proses transformasi. Nggak bisa diabaikan atau dihindari, perlu dibenahi secara mendasar. Oke, jadi kalau saya coba rangkum nih ya, intinya menghadapi keberatan ini bukan berarti kita harus mengabaikannya atau langsung menolaknya. Nggak gitu. Tapi lebih ke, coba pahami dulu, ini akarnya dari mana sih? Kenapa keberatan ini muncul dari sudut pandang mereka di model yang lama? Gitu ya? Persis, keberatan itu seringkali valid kok dari kacamata mereka yang lama. Kuncinya adalah, pertama, transparansi, kedua, edukasi terus-menerus. Edukasi soal apa? Soal kenapa sih kita perlu berubah, dan gimana cara kerja baru ini yang fokus ke hasil, kolaborasi erat, akses langsung ke pelanggan dan data, pada akhirnya akan bawa hasil yang lebih baik. Buat pelanggan, ya buat bisnis juga. Dan buku Transformed ini, khususnya bagian X, itu ngasih taktik-taktik spesifiknya ya buat tiap jenis keberatan? Iya, cukup detail di situ, ada panduan praktisnya. Oke, jadi buat Anda para pendengar, apa nih artinya semua ini? Mengatasi keberatan itu, ya inti dari manajemen perubahan itu sendiri ya? Banget. Ini bukan cuma teori buku. Ini tantangan real di lapangan. Butuh pemahaman, empati, sama komunikasi yang jelas banget. Dan sumber seperti Transformed ini ngasih kita semacam peta lah ya, menunjukkan kalau keberatan itu normal, bagian dari perjalanan. Betul, dan bisa diatasi kok, asal pendekatannya tepat, dan yang penting juga ada dukungan kuat dari kepimpinannya. Tanpa itu berat. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Pernah nggak kepikiran, kalau keberatan yang muncul di organisasi Anda itu, alih-alih cuma sekedar resistensi biasa, jangan-jangan itu malah sinyal berharga soal adanya masalah sistemik yang lebih dalam. Oh, menarik itu. Masalah yang mungkin selama ini terpendam, tapi justru baru kelihatan dan bisa diatasi karena ada proses transformasi ini. Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.